memuji menyembah Engkau, sudah meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan pada hari yang baik, cuaca yang baik Tuhan, tidak hujan, dan sampai pada malam hari nanti pun tidak datang hujan Tuhan. Engkau memberkati semua pelayanan kami Tuhan. Engkau memberkati semua Tuhan apa yang kami lakukan di Padang Lamu Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan bekerja dengan sempurna, dan Engkau juga menyempurnakan hamba-Mu Tuhan, baik dalam perkataan, baik dalam pikiran, baik ilham, semua yang hamba sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati juga semua yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau mengurapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga kami mengerti Tuhan apa yang hamba sampaikan, apa yang hamba beri kepada jemaat dan orang, semua orang yang ada di Parimelamu dan kami semua Tuhan. Tuhan memberkati semua Tuhan. Buka mata hati kami Tuhan, biar benih ini tertanam di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih anugerah Tuhan terjadi sukacita dalam Tuhan untuk Parimelamu. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan berlimpah, damai sejahtera Tuhan berlimpah, kasih Tuhan juga berlimpah terhadap Parimelamu. Tuhan memberkati. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Okultisme. Seminar okultisme dalam perspektif Alkitab dalam fokus Yohanes 4 ayat 22 dan ayat yang lainnya. Nah, saya mau berbicara tentang okultisme. Mungkin hanya sebagian yang tahu, mungkin hanya ada beberapa saja yang tahu, tapi ada juga yang tidak tahu apa itu okultisme. Apa itu tentang, apa sih yang mau disampaikan pagi hari ini tentang okultisme? Apa sih, bagaimana sih cara kerjanya, dan bagaimana ini bisa terjadi? Nah, okultisme ini adalah okult dan isme. Ismenya adalah pengetahuan, okult adalah hal gaib, mistis, spirit, hal-hal yang tidak kelihatan, namun tidak alkitabiah. Itu yang disebut dengan okultisme. Atau bahasa lain adalah sebuah perbuatan penyembahan ataupun yang tidak dilakukan secara Alkitab. Orang melakukan hal ini sudah jauh-jauh hari, sudah sebelum kita yang ada di sini. Itu bahkan di Israel terlebih dahulu, zaman Saul, zaman kitab Ulangan dulu, para imam-imam juga sudah mereka ada yang dilakukan hal ini. Nah, menurut Smith Wigglesworth sangat menentang sekali dengan adanya segala bentuk praktik spiritual yang tidak alkitabiah. Dia percaya okultisme adalah pekerjaan iblis dan dapat membawa kehancuran bagi semua orang, merusak semua pikiran. Dia mempercayai Tuhan, dia mempercayai yang lain juga. Itu tidak benar, itu tidak baik. Saat ini adalah dalam perspektif Alkitab, saya mau menyampaikan. Mari kita baca sama-sama dalam Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22 dibacakan sama-sama. Yohanes 4 ayat 22. Kita baca sama-sama. Yohanes 4 ayat 22. Ada yang bawa Alkitab, kita baca sama-sama. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang kami menyembah apa? Sebab Yahudi.
Amin. Apa yang kita sembah, apa yang tidak seharusnya kita sembah. Dan kalau kita menyembah segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, artinya dari lain, kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. Nah, dalam Yesaya, umat binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, menyembah yang dikenal, yang seharusnya sudah kita lakukan pada hari mungkin dari kita kecil, yang Kristen yang dari kecil, siapa angkat tangan dulu semua yang Kristen dari kecil, boleh angkat tangan, ayo angkat tangan yang Kristen dari kecil. Nah, kita melihat ya banyak sekali, luar biasa. Kita melihat kalau Kristen adalah murid Kristus, murid Tuhan, adalah anak Tuhan sendiri. Kita adalah anak Tuhan. Bilang yang kiri kanan, bilang saya anak Tuhan gitu. Saya anak Tuhan, saya anak Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, kita melihat segala sesuatu dari perspektif firman Tuhan. Kita melihat segala sesuatu dari pikirannya Tuhan. Dari mana pikirannya Tuhan? Dari firman Tuhan, dari Alkitab kita melihat. Kita sudah merasakan bagaimana kalau Alkitab, kita melihat, kalau dari Alkitab kita melihat segala sesuatu yang tentang kejadian demi kejadian, dari kejadian sampai Wahyu. Itu pekerjaan Tuhan, dari kejadian sampai Wahyu pekerjaan Tuhan. Semua Tuhan sudah terangkan dalam tulisannya, semua Tuhan sudah jelaskan dalam tulisannya, semua Tuhan sudah beri bahkan lewat penulis-penulisnya. Ilham Tuhan. Kalau ilham Tuhan berbicara secara ilham, itu adalah Tuhan yang sudah menentukan orang untuk menulis ini, berarti Tuhan sudah yang berbicara di situ. Tidak ada tidak. Kalau sudah ada tertulis dalam Alkitab, ini sudah benar dalam Alkitab. Alkitab tidak ada yang salah. Apa yang kita imani dalam Yohanes 14:14. Dalam Yohanes 14:14 bisa Ibu Ayu baca, tolong bantu baca Yohanes 14:14. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Amin. Aku akan melakukan apa yang tidak Tuhan lakukan kepada kita. Kita minta kepada Tuhan lebih, itu sudah tertulis, bahkan ribuan tahun sudah tertulis. 2000 tahun lalu, 2000 tahun yang lalu itu ditulis apa yang kita minta. Yang kita minta dari Tuhan, Tuhan beri. Kita tidak menyadari kalau Tuhan berkehendak dalam hidup kita, melakukan ini, melakukan itu, mendapatkan ini, mendapatkan itu, diberkati ini, diberkati itu, bukan dari yang lain. Bukan dari yang lain. Semua dari Tuhan. Kenapa saya bilang? Kalau sudah tertulis, ngapain kita yang tidak dari yang tertulis? Ngapain kita dari pikiran-pikiran manusia? Mengapa pikiran-pikiran dari yang lain? Nah, di dalam Ayub 7 ayat 9, boleh dibaca lagi, bantu saya baca lagi Bayu, sebelum kita mengantar ke ayat 9. Ayub 7 ayat 9, firman Tuhan berkata, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Nah, kalau orang sering dulu ya, kalau kita memikirkan seperti kalau kisah Saul dia berbicara dengan Hawa, ini pun terjadi dengan Ayub. Ngapain kita memikirkan dari yang bukan dari Tuhan? Bahkan itu adalah iblis kita. Itu perbuatan-perbuatan jahat dari iblis. Dia bisa merasuki pikiran, dia bisa merubah pikiran mindset. Kalau saya berbicara ada dendam dengan si A, saya juga bertemu, saya akan mengatakan si B itu jahat. Tidak.
Tuhan tidak mengatakan si B si jahat, Tuhan tidak mengatakan si C si jahat, melainkan Tuhan memberkati, berkatilah hidupnya, ampunilah, dan bahkan kita memberkati itu, beri pengampunan, bahkan kita harus mengasihi. Bila apa dipikir, kita harus beri dipikir. Nah, kasih anugerah Tuhan dengan orang-orang yang ada, yang sampai saat hari ini itu tidak ada berkesudahan. Berbuat salah sekali, 2 kali, 3 kali tetap diampuni, tetap diampuni. Itu kasih anugerah Tuhan, bukan mempermainkan Tuhan. Artinya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, mari kita masuk yaitu pada tujuan seminar. Konsepnya adalah penyembahan yang benar menurut Alkitab, yaitu apa sih okultisme? Nah, ada 4 yang tujuan sebenarnya adalah mengungkap bahaya okultisme dalam dampak kehidupan rohani. Yang ketiga, memberi pemahaman Alkitabiah tentang penyembahan yang sejati. 4, membantu mengenali dan menghindari pengaruh okultisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, okultisme apa sih yang kita ketahui? Saya bilang tadi, hal-hal yang mistis, hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak kelihatan. Dia sama, hampir mirip dengan apa yang tidak kita lihat, karena Allah pun tidak bisa kita lihat. Tapi dia bisa melihat, kita bisa melihat Allah dengan Tuhan Yesus. Itu sama dengan melihat Allah. Kalau kita melihat hal-hal yang mistis, hal-hal yang gaib, artinya kita percaya dia tidak tertulis. Dia yang artinya tadi saya bilang, dia tidak tahu datang dari mana, asal usulnya apa, ini apa, itu apa. Itu adalah sebuah sering mengacu kepada definisi dari sihir, dukun, astrologi, ramalan, spiritisme. Nah, perkembangan dalam pengaruh okultisme ini seperti yang dibilang tadi di Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat 31 saya bacakan, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dengan demikian menjadi najis karena mereka artinya menjadi najis karena mereka, karena menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan adalah Tuhan. Dia tidak mau. Sinkritisme itu menduakan Allah. Sinkritisme, bahasa ini adalah bahasa yang sinkritisme, itu menduakan Allah. Kalau sudah Kristen cukup Kristen. Kalau sudah punya Allah satu, punya Tuhan satu, punya Roh Kudus satu, Allah kita tidak Allah yang 3. Tidak ada Allah kita 3. Orang sering bilang Allah kita 3. Siapa yang bilang Allah kita 3? Dia mempunyai kepribadian. Dia Allah Bapa, dia Tuhan Yesus Kristus, dia Roh Kudus. Dia punya 3 pribadi. Tapi tetap Allah, tetap Allah itu satu. Allah itu Esa. Kenapa? Kalau kita melakukan hal-hal yang dilarang daripada Alkitab, kita sudah melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita sudah melakukan sebuah praktik. Praktiknya praktik apa? Kita sudah mempraktekkan diri hidup yang tidak benar. Tuhan sudah menajiskan hal tersebut. Nah, larangan tersebut tidak boleh kita iyakan. Hari ini orang-orang kalau melihat orang Kristen, artinya Kristen yang lama dengan Kristen yang baru, bedanya adalah Kristen yang baru dia lahir baru. Kristen yang baru dia lahir baru. Dalam Yohanes 14:14 tadi, apa yang kau minta diberikan. Aneh enggak? Dengan iman
Ya kalau biji sesawi, saya cerita biji sesawi, kalau kita berbiji, Tuhan hentikan badai, Tuhan akan hentikan badai, Tuhan sembuhkan orang ini, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati ladang Tuhan. Banyak orang-orang dulu itu berdoa dengan nama Tuhan, berkati Tuhan ladangku, berkati usahaku, berkati pekerjaanku, berkati anak-anakku. Yang ia lakukan, Tuhan memberi apa yang kita minta. Kita dengan tulus, dengan kasih kita kepada Tuhan, dengan memberi hati kita kepada Tuhan sungguh-sungguh. Banyak catatan-catatan. Yang kedua adalah okultisme dalam Alkitab, kasus dan konsekuensi. Nah, dalam Saul dan dukun Endor itu di 1 Samuel 28 ayat 7 sampai 20. 1 Samuel 28 ayat 7 sampai 20. Di sini ada ceritanya. Jadi ada ceritanya gitu. Mengapa kita ketahui okultisme dalam kasus konsekuensinya. 1 Samuel 28 ayat 7 sampai 20. Boleh baca boleh. 1 Samuel 28 ayat 7 sampai 20. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kalau yang namanya dari dalam bumi, dari bawah, itu adalah Tuhan. Kalau datang dari atas, itu dari Tuhan. Nah, disitulah terjadi dengan arwah. Terus lanjutkan. Ayat 14. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Stop. Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku.
Ia keadaan terjepit katanya. Kalau orang dalam keadaan terjepit pasti dia mencari pilihan lain, dia mencari pikiran lain yang sehingga dia berpikir dari jalan lain dia bisa menang. No, Tuhan gak mau yang seperti itu dengan kita. Tuhan gak mau sama sekali. Pilihannya mau susah, mau enggak, mau menang, mau kalah, itu Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup. Terus dia bilang begini lagi, Roh Allah dan Allah telah undur daripadaku. Kalau kita berpikir kalau kita kalah, kita lalu mundur dari Tuhan, justru kita fatal itu terjadi, justru kita jadi hancur hidup kita, justru kita lebih terpuruk lagi. Siapa yang bisa melawan Allah? Siapa yang bisa kalau Allah di pihak kita? Siapa yang bisa mengalahkan? Siapa yang bisa melakukan kemenangan terhadap mengalahkan Allah? Siapa yang bisa? Saat itu waktu ketika Daud berperang melawan Saul, jadi Saul, saya tidak mungkin bisa menang dengan hal ini. Orang melihat badan kecil yang siapa yang berdiri pasar mau berdiri, contoh dulu. Nah, pasar badannya kecil. Kalau dengan saya kan besar badannya. Kalau saya pukul aja sekali, itu pasangan jatuh. Tapi ingat, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kehendak, Tuhan ada kemauan terhadap pasar. Rencana Tuhan itu luar biasa. Siapapun yang menghalangi Tuhan, siapapun yang jika Tuhan ada di dalam pasar, itu tidak akan bisa mengalahkan, itu tidak akan bisa terjatuh pasar. Ketika itu Daud hanya memakai tapel, lempar. Jika Allah di pihak aku, siapa yang dapat melawan? Iblis pun lari, iblis pun gemetar, iblis pun tidak akan bisa. Karena dia apa? Dia adalah milik Allah. Kalau orang adalah milik Allah, kita adalah milik Allah, kita percaya, kita yakin apa yang kita perbuat, apa yang kita minta, apa yang kita lakukan, Tuhan pasti berkehendak. Tapi ingat, berkehendak di dalam Tuhan. Artinya rencana Tuhan tidak ada yang selalu baik. Itu adalah yang kita diberi. Yang selalu baik itu adalah yang diberi. Yang selalu baik itu adalah yang diberi. Tetapi Tuhan juga memberi kita, mendidik kita, mengajarkan kita juga, supaya kalau kita jatuh, kita datang ke Tuhan. Supaya maksud Tuhan, kalau kita tidak mendapatkan misalnya benda yang kita miliki, benda yang kita miliki tidak kita dapati, bukan itu kehendak Tuhan. Tuhan tidak berkehendak itu, tapi Tuhan mau. Rencana Tuhan adalah benda yang lebih lagi. Misalnya ini kita cuma minta ini, tapi Tuhan punya rencana mau ngasih yang sekitar sama yang lain. Itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu besar terhadap anaknya. Rencana Tuhan selalu baik. Tapi kita percaya bahwa saat ketika Roh dan Allah telah undur daripadaku, Saul sudah sangat ketakutan dia. Dia tidak mungkin menang. Dia tidak mungkin lagi bisa melawan orang Filistin. Nah, terus lanjutkan baca lagi. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan
dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal ini kepadamu. Yuk, kita jangan sampai ke depannya kita tidak melaksanakan firman Tuhan. Kedepannya kita melakukan firman Tuhan. Kalau orang melakukan firman Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin Tuhan lakukan buat kita. Hal yang luar biasa yang Tuhan beri bahkan. Maksud Tuhan saya bilang lebih baik kenapa? Hari ini kita dibuat baik, besok dibuat kita nggak punya apa-apa. Mengajarkan kita untuk tetap bertekun kepada Allah, tetap bertekun dan setia kepada Allah. Jangan kalau sudah dapat sesuatu dah lupa dengan Tuhan, dapat sesuatu dah lupa, dapat lebih bahkan tidak memberkati pelayanan gereja, Pak Gembala atau di tempat ini gereja ini kita memberkati, bahkan kita ikut bersukacita dalam pelayanan Tuhan. Nah terus di ayat berikutnya, juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Amin. Amin. Nah, Raja Saul dalam ringkasan ini saya ringkas. Raja Saul menghadapi ketakutan yang luar biasa, ancaman dari pasukan Filistin, karena Tuhan tidak lagi menjawab doanya melalui mimpi, urim atau nabi. Saul mencari alternatif lain. Jangan pernah mencari alternatif lain. Jangan pernah berpikir tentang Tuhan yang kalau kita tidak diberi Tuhan tidak baik. Tetapi Tuhan mendidik kita, Tuhan mengajar kita. Nah, Saul mencari alternatif, alternatif itu salah. Itu yang disebut dengan okkultisme. Itu yang disebut dengan pemikiran yang di luar Alkitabiah. Pekerjaan Tuhan yang tidak Alkitabiah. Kita sering apakah? Kalau saya berbicara nanti selanjutnya adalah ia meminta para pegawainya menemukan seorang pengambil arwah, dan mereka merekomendasikan seorang wanita di Endor. Lalu Saul mendatangi perempuan dan meminta memanggil roh Samuel. Awalnya perempuan itu ragu, tetapi setelah diyakini ia melihat roh Samuel muncul. Samuel menegur karena meminta pertolongan dari Allah. Meminta pertolongan dari Allah. Hidup kita kalau iblis berbicara dari arwah, itu kadang dari pikiran kita sendiri, itu akan bisa keluar hal-hal yang tidak baik. Dia memanifestasikan apa sih yang dikerjakan dalam Yohanes 10, Yohanes 10 boleh bantu untuk dibacakan lagi. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang apa tadi? Untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu adalah pekerjaan iblis. Pasti dia akan membuat suatu permusuhan si A dengan B, si A dengan C. Dia menghasut, dia membuat pertengkaran A dengan B dengan C. Bahkan kita yang semula baik karena roh arwah tersebut adalah iblis, kita bisa bermusuhan. Abi iya ningku, iya tuh tegek au nah gitu tuh dapat halap gue.
Yaitu bihin ang puji manakaw. Yaitu bihin menyewot yaku anu, menyewot yaku anu, menyewot yaku pokoknya itu bahalap itu pandai. Nah, ini pekerjaan iblis, dia menghasut orang supaya orang itu apa? Ikut termasuk ke dalam kehidupan jahat. Nah, tetapi Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Orang yang mempunyai dalam kelimpahan. Amin. Sama-sama kita katakan. Amin. Nah, anak Tuhan itu adalah janji Tuhan. Setiap orang yang datang kepada Tuhan, setiap orang yang datang kepada Tuhan, anak-anaknya pun dia tidak mau. Kelimpahan itu bukan cuma harta, kelimpahan itu bukan cuma benda, tetapi kelimpahan pikiran, kesehatan kita salah satunya. Kalau cuma harta, kita tidak diberikan kesehatan, tidak cukup juga. Kelimpahan itu Tuhan segala-galanya. Kelimpahan itu bukan hanya kelimpahan hari ini, kelimpahan hari esok, kelimpahan. Tuhan memberikan kelimpahan damai sejahtera. Dalam keadaan buruk pun Dia akan memberi kelimpahan damai sejahtera. Bahwa kita mampu menghadapi persoalan hidup, bahwa mampu kita melewati gejolak hidup, badai hidup kita bisa melewatinya. Nah, jadi hidup kita ini bukan hanya mendengar perbuatan, melakukan perbuatan-perbuatan hanya hari ini kita nggak dapat, langsung kita sedih, Tuhan nggak memberi, Tuhan nggak mau. Tetapi di situ ada didikan Tuhan. Lalu kalau kita berpikir secara manusiawi, kira aku dengan anu teh tege, anu ya, kira-kira lu pintar iya teh. Nah, kita berpegang dengan firman Tuhan. Apa yang telah disampaikan dalam firman Tuhan, ya dan amin, itu tidak akan berubah sampai akhir zaman. Itu tidak akan berubah. Firman Tuhan tidak akan berubah. Janjinya tetap. Jika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita akan diberikan kelimpahan. Tapi bukan hanya kelimpahan materi. Tuhan mau kita punya kelimpahan hikmat. Karena hikmat apa katanya? Melebihi emas, melebihi permata. Dia tidak ternilai. Kita orang Kristen harus cerdas. Kita orang Kristen harus mampu menjadi seorang hal-hal yang membawa visioner ke depan, terutama untuk Paring Lahung. Paring Lahung ini kalau saya berbicara dalam beberapa tahun waktu saya kecil, ini bahkan umurnya pun sudah Paring Lahung sudah 101 tahun, saya sudah lihat betapa tuanya Paring Lahung, betapa kuatnya juga Paring Lahung ini sebenarnya. Semakin banyak hamba Tuhan di sini, semakin melihat perkembangan wilayah di sini, semakin banyak diberikan karena hamba-hamba Tuhan berdoa untuk Paring Lahung. Apa yang mereka diam di tempat ini, pendeta-pendeta yang ada di tempat ini berdoa, selalu berdoa. Tiap malam kita tidak mendengar doanya, tetapi Tuhan menjawab doa tersebut melalui apa yang kita sudah dapatkan saat ini untuk Paring Lahung. Beri kemuliaan dulu untuk Paring Lahung. Kemuliaan Tuhan untuk Paring Lahung luar biasa. Semenjak terbukanya hamba-hamba Tuhan, saya kalau 35 tahun, saya kalau lewat dari Banjarmasin, saya naik kapal ke Muara Tewes, pasti lewat sini. Naik kapal 3 hari 3 malam. Bahkan kalau 3 hari 3 malam itu, kalau belum kapalnya kandas, kalau musim kemarau, belum kapalnya mati mesinnya, bisa sampai 4 hari. Tidak ada lewat jalan darat, tidak ada. Jalannya pun putus dari Kandui saja, terus diperpanjang dari Kandui sampai Ampak, sudah putus ke Banjarmasin, kita sudah tidak punya akses. Kita hanya satu-satunya orang bawa bawang, bawa apa, bawa ini. Begitu hamba-hamba Tuhan, para pendeta,
para penginjil, para misionaris datang ke tempat ini. Bahkan kalau tempat ini diberkati Tuhan, itu akan sudah mulai datang perusahaan, sudah mulai datang, kita sudah menikmati hasil. Ini adalah hasil doa. Apa yang kita doakan, Tuhan jawab. Tuhan jawab, inilah hasilnya. Amin. Nah, saya jadi percaya kalau begini. Kalau paling lama ini dulu, saya sangat takut. Sangat takut. Daerah Barito itu orang sangat takut, mencekam. Saya bilang kalau dulu ya, kalau dulu saya parang mayat atau pangsit atau hal lain, itu sudah tontonan biasa. Apalagi kalau dari bola api. Kalau bola api orang berbuat, saya tahu bola api ini nggak sembarangan orang buat, orang-orang sakti yang saya bilangin dalam perbuatan-perbuatan ini. Jadi kalau orang dulu, saya pernah di Tanah Siang, saya menemani ibu saya ketika kami makan di rumah makan Padang. Zaman dulu jarang sekali itu cuma ada satu orang, tetapi dia dipasang orang guna-guna, dicabut dari dalam tubuhnya, ini dicabut jarum. Saya tidak tahu okultisme itu apa, saya tidak tahu apa dengan sihir, apa dengan dukun, apa dengan perbuatan itu, dicabut jarum. Bahkan ketika saya makan pun saya melihat ada ulat, karena begitu hebatnya mereka berbuat sihir yang seperti itu. Mereka hebat yang melakukan hal itu. Itu gak sembarangan mereka berbuat. Mereka berpuasa, meminta kepada roh lain, mereka meminta. Bahkan yang anehnya, kalau hal-hal aneh, kalau dia suka dengan laki-laki itu, maaf, itu bisa tertinggal katanya, begitu dulu. Itu bisa tertinggal barangnya di situ. Itu adalah perbuatan jahat juga, perbuatan sihir juga. Yang terjadi itu fakta zaman dulu. Karena orang Kalimantan, orang Dayak itu kalau perbuatan medisnya sangat kuat. Entah bagaimana prosesnya, karena saya tidak mengetahui lebih jauh tentang yang hal-hal ini, tapi ini adalah fakta. Orang Belanda pun dulu itu mati mereka sumpit, tapi tidak kelihatan. Orang takut, perang sakit, ngeri. Nah, tapi itu sangat berbahaya sekali. Nah, saya terusin. Nah, Samuel kemudian membuatkan Israel kalah. Kekalahan Israel dan Filistin, kematian Saul serta anak-anaknya. Sudah mendengarkan hal lain, Saul sangat ketakutan karena hal-hal yang dari pikiran-pikiran tadi. Mendengar hal itu, Saul sangat ketakutan, jatuh ke tanah dan tidak berdaya karena lelah. Karena saking takutnya tadi saya bilang, karena ketakutan manusia, dia akan mencari pilihan lain, mencari yang bisa, yang dia anggap bisa berbuat sesuatu untuknya, bisa berbuat sesuatu yang bisa mungkin ini hanya mungkin ini bisa terjadi kalau saya mau datang ke tempat ini, yang tempat ini bisa berbuat seperti ini. Itu yang dilakukan Saul juga. Nah, kalau sekarang kita cuma berpikir praktis atau pragmatis atau yang simple atau yang gampang lah cara mendapatkan, cuma hanya dengan ke gunung kawin, membuang korban kambing, membuang mempersembahkan yang tidak baik kepada yang kita sudah membuat kontrak. Nah, kontrak itu yang berefek dengan kita. Keturunan kedua, ketiga, bahkan keempat. Kalau tidak diputuskan, hal tersebut itu akan menjalar berkat hilangnya. Itu akan membuat hal yang lebih parah
Dia akan mengikat semua. Diikat. Bukan cuma diikat di dunia, dia mau dijadikan apa? Mau dibawa ke dalam neraka. Kita mau dibawa ke dalam neraka. Bukan hanya kalau kita diikat, kita mau apa? Kita mau emas. Ya boleh, kontrak dulu. Mau uang, bawa dulu, kontrak dulu, habis. Ya kalau kita kaya, berapa lama sih umur manusia? 70-80 tahun. Ya paling lama 100 lah, atau 105 tahun atau 100, itu sudah enggak ada, dia sudah lupa. Kami pelayanan juga dulu dengan seorang ibu yang dari Kasongan, umurnya itu Pastor Hari ingat nggak umur Ibu Nela ya, Ibu Neli yang di Kasongan 100 ya, 96, luar biasa. Nanti kesaksian itu disampaikan oleh Pastor Hari bahwa orang yang terikat itu harus dilepaskan, orang yang terpaut dengan hal lain harus dilepaskan. Nanti bagiannya ada bagian kedua. Sangat berbahaya sekali okultisme ini, sangat luar biasa. Dia memberikan suatu janji yang manis di depan, tapi dia mengikat di kontrak. Nanti kalau kamu sudah mati, kamu di dalam neraka ya, nanti kamu ikut saya ya, kamu harus jadi ini ya. Kalau banyak dari hal dunia pun dia akan menjadikan keturunan kita jadikan keturunan pertama, keturunan kedua, keturunan ketiga itu baik-baik saja jadi tidak baik, bahkan lebih tidak baik. Banyak hal. Kalau kita yang namanya sudah murid Kristus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu cuma Tuhan Yesus. Mau susah, mau senang, mau enak, mau sakit, semua Tuhan Yesus. Karena hidup kita bukan hidup di dunia. Hidup kita bukan hanya sampai dunia saja. Ending hidup di dunia ini hanya 80 tahun, bahkan hanya sampai 100. Kalau dia mampu atau kuat hanya sampai 100. Tapi tidak ada yang kuat. Paling udah 100 sudah lupa. Paling udah sampai 80 sudah mulai ini. Bahkan yang muda-muda dengan makanan-makanan yang aneh-aneh segala yang ada itu bisa membuat juga memperpendek umur. Apalagi sekarang orang sudah hanya handphone saja, hanya sebatas handphone saja. Jadi orang sudah lupa namanya ke ladang, sudah lupa dengan apa pekerjaan rutin. Banyak anak-anak muda dia lebih banyak melihat handphone, jadi tidak ada gerak. Kalau orang itu masih banyak gerak, makanya dia sehat. Dia banyak gerak, makanya dia banyak aktivitas. Banyak aktivitas dia menjadi lebih kuat. Tubuh ini selalu disegarkan Tuhan. Tubuh ini selalu dikuatkan Tuhan. Kalau di dalam makin kita semakin usia kita semakin menjadi kuat, semakin berbuah gitu. Semakin lebat, semakin gemuk gitu. Artinya Tuhan memberikan pelimpahan tersebut dengan kita membuang segala sesuatu yang tidak baik. Karena kasih Tuhan itu membuang yang iri juga di dalamnya. Anugerah Tuhan itu memberi kita pelimpahan. Kasih Tuhan itu juga membuat yang bersengketa karena yang datang dari alternatif itu dia membuat suatu menjadi mengasihi satu sama lain. Nah terus dibaca bantu saya baca ayat 5, 19 sampai 21. Istri saya yang bacakan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, firman Tuhan.
perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Salah satunya adalah sihir. Sihir ini mengingatkan saya dengan seorang dukun yang terkenal yang dari Afrika. Kalau dia pelepasan, dia akan mati, tapi jiwanya selamat. Kenapa? Tidak bisa kita ketemu Tuhan. Akhir hidup kita tidak bisa kita ketemu Tuhan. Bahwa kalau hidup kita dari perbuatan sihir yang dilakukan oleh mungkin di apa aja dia bisa. Tapi satu yang sakit, tapi yang sakit lain diambilnya, digantinya dengan sakit yang lain. Misalnya saya sakit, saya mau minta sembuh, dukun tersebut mungkin ini mengambil kesembuhan dan orang itu yang lain yang sakit, yang menjadi sakit. Dia hanya tukar-tukar saja, tapi itu hanya sementara. Kesembuhan itu hanya sementara. Bahkan ketika yang dilakukan mungkin ini kalau saya membacanya pun ketika di Afrika ini paling ditakutin dia. Mungkin ini paling ditakutin dukun. Dia sudah kalau dalam jajaran pemerintahannya iblis, dia sudah setingkat dengan panglima. Mungkin kalau sekali tebas, mungkin satu kampung itu sudah mereka luar biasa. Iblis memakai mungkin ini sangat luar biasa sekali, biar orang lebih tertarik karena gampang mencari yang praktis, yang sederhana, yang gampang. Itu paling mudah kalau lewat sihir, tanpa penghapusan dosa, tanpa harus kita mengakui, tanpa harus minta ampun dengan Tuhan, tanpa kita harus berbuat hal-hal yang kalau sehari kita berapa kali berdoa, tanpa ada penyembahan, tanpa ada firman Tuhan, dengan datang dengan melalui sihir, kita sederhana bayar, saya mau meminta orang ini sakit, cukup dengan dibayar, dia akan menggunakan iblis. Yang saya bilang orang itu pun jauh, dia pakai jarum, dia ambil jarum. Waktu saya kecil, saya melihat jarum tersebut, saya melihat jarum dari tubuhnya. Saya melihat jarum dari tubuhnya luar biasa, jarum itu dari tubuh. Aneh, saya pikir kalau bisa seperti ini, bagaimana cara memasukkannya? Bagaimana waktu saya kecil itu adalah perbuatan sihir. Luar biasa, ini menakutkan. Tapi orang yang ada di dalam Tuhan, orang yang ada di dalam Tuhan, dia tidak akan terkena. Amin. Dia di orang dalam Tuhan, dia akan dijauhkan segala sakit penyakit. Kita percaya bahwa perbuatan-perbuatan sihir, perbuatan-perbuatan magic, atau perbuatan-perbuatan dukun itu sangat-sangat mengganggu. Kalau orang tidak percaya, dihantamnya, bahkan orang itu akan mati, bahkan orang itu akan menderita seumur hidup. Dia hanya bisa dituntaskan dengan doa. Dia hanya dituntaskan dengan doa. Nanti akan dilanjutkan oleh Pastor hari. Nah, kita baca lagi dari Simon tukang sihir. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 24.
Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 24. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama dia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Simon ini adalah Simon tukang sihir, bukan murid Tuhan. Jadi orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Terus lanjutkan. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas mereka. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Terus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadamu jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Amin. Nah, hal ini adalah menceritakan tentang Simon, seorang tukang sihir. Dia ini punya kuasa, dia ini punya segala sesuatu, tetapi dia tidak diberi serta berkata, "Berikanlah kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau." Tuhan tidak usah dibayar dengan itu. Tuhan tidak mau jual beli kuasa. Tuhan tidak mau kita berbuat sesuatu untuk Tuhan dibayar. Tetapi Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Dia tahu cara memberkati kita. Tetapi Simon ini jahat hatinya. Begitu rendahnya Tuhan, dia pikir dengan hal-hal seperti itu Tuhan mau dibayar. Kalau orang-orang okultisme, orang-orang sihir, dia mau untuk si A, saya bilang tadi, si A sakit, saya bayar. Si A sakit, si B sakit, saya bayar. Tetapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau berbuat dalam hidup kita adalah bahwa kita mengasihi, kita mendoakan orang supaya orang sembuh, kita mendoakan orang supaya orang yang bertobat
ketika itu dia menjadi seorang sahabat lagi. Nah, bertolak belakang. Perbuatan iblis dengan perbuatan Tuhan selalu bertolak belakang. Praktis perbuatan iblis, dia mau yang simple, tetapi Tuhan nggak tahu. Doa, kenali aku dulu. Kita mengenal Tuhan lebih jauh. Kita tahu Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu, bagaimana Tuhan bisa hidup di dalam kita, dan bagaimana Tuhan bisa menolong saya, dan bagaimana Tuhan memberikan kepada saya, dan dengan cara apa, bagaimana Tuhan hari ini, hari besok, bahkan kita rencana Tuhan juga. Nah, kalau Tuhan punya rencana dalam hidup kita yang baik, mengapa kita masih melakukan hal yang tidak baik? Mencari pilihan lain. Nah, Elimas penyihir juga menyesatkan orang lain. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 6 sampai 12. Bantu saya Ibu Ayu. Kisah Para Rasul 13 ayat 6 sampai 12. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa, tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sampai meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Amin. Nah, dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 6 sampai 12, Paulus dan Barnabas melakukan perjalanan ke Pulau Siprus untuk memberitakan Injil. Mereka tiba di Pafos, tempat mereka bertemu dengan Bar Yesus yang juga disebut dengan Elimas, seorang penyihir, nabi palsu yang dekat dengan gubernur. Biasanya kalau para petinggi-petinggi itu kalau dekat dengan pejabat atau dengan dia, pasti ada seorang yang mendampinginya, pasti seorang yang ada yang semacam itulah, semacam peramal, semacam orang pintar, semacam seorang penasehat dari roh lain. Nah, hal itu sering dimanfaatkan karena mereka selalu berkata itu manis terus, Bapak besok akan mendapatkan ini, Bapak besok akan menjadi ini lagi, Pak. Tidak, mereka hanya dalam bentuk ramalan, hanya perkiraan, bahkan kalau orang bilang itu bisa menjebak, bisa menghancurkan seorang pejabat. Nah, Sergius Paulus seorang yang bijaksana, yang mendengarkan firman Tuhan dari Paulus dan Barnabas. Namun Elimas menghalangi mereka dan mencoba menjauhkan dari gubernur dari iman Kristen. Kalau orang yang menghalangi mereka, mencoba menjauhkan dari gubernur yang mempunyai iman Kristen yang kuat, orang itu akan diberkati. Tempat ini diberkati, orang yang mencari Tuhan tempat ini diberkati, bahkan dia bekerja juga diberkati juga. Nah, Paulus yang dipenuhi dengan Roh Kudus menegur Elimas dengan keras dalam menyebutnya sebagai anak iblis.
dan musuh kebenaran. Dia selalu bertolak belakang. Saya bilang, kalau dari iblis selalu bertolak belakang, menghasut, dia memberi pertengkaran. Kalau yang dari iblis, kamu akan menjadi sakit yang lain, lebih tambah sakit. Yang sakit ini juga harus disebarkan penyakit yang lain. Kalau dari Tuhan kita berbicara tentang berkati dia supaya dia sembuh, beri kesembuhan buat dia. Yang sakit, lemah, lelit, lesu, dipulihkan Tuhan, diberikan kebebasan. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Nah, melihat kejadian tersebut, Sergius Paulus sangat terkesan dan akhirnya dia takjub akan pengajaran Tuhan. Akhirnya dia melihat seorang yang benar, seorang yang baik, dan bahwa kita selalu melihat dalam Kristus oleh kita hari ini, apa yang tertanam dari Tuhan dia akan berbuah. Apa yang ditancapkan Tuhan, benih Tuhan adalah firman Tuhan, dia akan berbuah. Karena kalau Yesaya 5 ayat 11, boleh bantu saya baca lagi Bu Ayu. Yesaya 5 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Apa yang sudah ditabur, dia akan menjadi benih yang subur. Benih itu adalah benih, bukan benih yang sembarang benih, seperti benih manusia ketika menanam benih biasa. Dia benihnya benih unggul. Dia mampu hidup di mana saja, tetapi dia tidak mampu kalau kita menolak. Artinya tanah hati kita tidak subur, hidup kita tidak baik, perilaku, tetapi dia akan mengingat benih itu akan terus bertumbuh dari dia kecil, bertumbuh terus, dan dia hidup. Benih yang datang dari Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya menyampaikan firman Tuhan hari ini bahwa okultisme saat ini harus kita putuskan. Bahwa sekali Yesus tetap Yesus, bahwa sekali Allah, bahwa sekali Kristen tetap Kristen, bahwa kita tidak boleh tergoyahkan. Percayakan bahwa semua yang dikatakan dari firman Tuhan, karena kita kurang membaca firman Tuhan, karena kita kurang pengetahuan akan Allah, karena kita kurang mengenali isi firman Tuhan. Kalau dalam Mazmur 1 ayat 2, baru saya baca lagi baik. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan, kalau dibuka dalam Yesaya 55 ayat 11 tadi, benih tidak pernah sia-sia. Dia akan merasuki pikiran, dia akan merubah kita. Yang bisa merubah kita bukan manusia. Oh, kalau tidak pernah, dia tetap kembali menjadi manusia biasa. Dia tetap kembali menjadi orang biasa. Tetapi kalau firman Tuhan melakukan hal ini dengan kehidupan kita, dia akan merubah kita. Dia merancangkan sudah. Misalnya saya punya kesaksian dengan Rian bohong. Kalau di sini bohong, dia sedikit dia dilimpahkan Tuhan, sedikit dia dinaikkan Tuhan levelnya, sedikit dari yang tidak mungkin orang pikirkan. Tetapi ketika firman Tuhan itu hidup, dia merubah DNA yang tidak baik, DNA yang gila, DNA yang memang buruk secara manusiawi, dia menjadi DNA karena dia percaya Kristus. DNA tersebut adalah DNA Kristus. Dia mengambil karena dari apa? Dari benih firman Tuhan tadi. DNA Kristus
hidup berubah. Semua butuh proses, semua butuh perjalanan siklus waktu ke waktu. Tidak ada yang instan kalau dengan Tuhan. Kalau instan dengan Tuhan itu jarang orang bisa kuat. Pasti dia jatuh. Karena ayat-ayat firman Tuhan tadi yang semakin menemukan kita, oh ayat firman Tuhan seperti ini, oh bahwa aku diberkati, aku dibuat berhasil, dibuat beruntung, aku dibuat menjadi luar biasa, aku dibuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang aneh menjadi luar biasa Tuhan buat. Itulah cara kerja Tuhan ketika kita terlepas dari okkultisme, sebuah perbuatan sinkretisme. Kalau sinkretisme itu percaya masih dengan Tuhan Yesus tapi tetap percaya dengan yang lain. Sinkretisme. Lepaskan hal itu, karena yang terang dan yang gelap tidak mungkin bersatu. Abu-abu. Tuhan tak mau abu-abu. Sudah kita belajar sedikit-sedikit tentang firman Tuhan. Nanti firman Tuhanlah yang mempengaruhi. Firman Tuhanlah yang mempengaruhi sedikit firman Tuhan mempengaruhi orang itu. Melalui hamba Tuhan, melalui pendeta yang ada di tempat ini, dia mempengaruhi. Tidak ada yang sia-sia, saya bilang. Ketika tempat ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan, datangkanlah dia hamba Tuhan ke tempat ini, datanglah pendeta ke tempat ini. Mulai itu tidak terpikir kalau kita hal itu bisa terjadi, tidak terpikir kalau memang perubahan itu adalah dari benih firman Tuhan. Karena perbuatan Tuhan, orang yang percaya saja, ketika ada satu orang penjahat yang percaya benar engkau adalah Allah, benar, jangan kau lupa darah. Tuhan sudah memberi satu. Dia ketika dihukum di kayu salib, satu orang penjahat gratis tanpa dibaptis. Saya tidak bicara tentang Muslim. Tanpa dibaptis dia bisa selamat. Artinya dengan percaya dengan Tuhan Yesus, yang sebenarnya keselamatan itu kita tidak punya, keselamatan itu tidak ada. Dengan percaya dengan Tuhan Yesus, orang itu diselamatkan. Percaya dulu, dimuridkan, baru dia begitu. Kalau sifatnya percaya, dia hanya mendapatkan itu. Tapi kalau dia percaya, dia melakukan kehidupannya, dia akan mendapatkan mahkota. Dia mendapatkan mahkota. Ada, kalau saya cerita mahkota, kemarin saya bicara dalam firman Tuhan, ada 5 mahkota dari surgawi, kasih anugerah Tuhan yang diberi Tuhan terhadap orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang tekun dengan Tuhan. Dia memberi mahkota kekekalan, mahkota mahkota ini tidak bisa diambil lagi, tidak bisa dicabut, karena itu sudah upah kita ketika kita di dunia. Orang mengejar, mencari upah dengan Tuhan. Kita selalu datang. Kalau saya bilang tadi, kalau kita mau mencari upah, itu beda. Tetapi dengan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, kita sudah selamat, itu sudah satu. Tapi ingat, kalau kita masih hidup, kita percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat, bahwa menyelamatkan kita, tapi kita belum mati. Ingat, kita jangan melakukan hal-hal lain, hal-hal dosa, hal-hal perbuatan kenajisan yang saya sampaikan dalam okkultisme. Permisi Pak, berapa menit waktu saya? Setengah 12 ya. Nah, oke. Wahyu 21 ayat 8.
Wahyu 21 ayat 8. Ini ada hubungannya dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa kasih karunia Allah. Tapi Wahyu 21 ayat 8, Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Tetapi orang-orang penakut, katanya. Orang-orang penakut. Orang-orang penakut di bahasa Alkitabnya. Tidak. Tuhan suruh kita menjadi orang yang berani karena ada Tuhan. Kita disuruh Tuhan menjadi orang-orang yang bisa melakukan kehidupan pelayanan. Saya malas ke sana, saya ngeri, saya menakutkan. Nah, kalau sudah Tuhan suruh kerjakan, jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Karena siapa yang bela kita? Bukan kita. Siapa yang bela kita? Tuhan. Tuhan yang melakukan buat kita. Ngapain kita harus takut? Ngapain kita? Karena Tuhan yang membela kita, Tuhan yang memberi kita. Nah, orang-orang tidak percaya ini sudah jelas. Orang-orang keji ini dia bisa seperti apa namanya saya bilang, rasa hati, tidak ada rasa mengampuni dengan orang. Dia tanpa khawatir dan itu hal-hal biasa. Orang melakukan kekejian, keji ini perbuatan yang sudah dia tahu itu. Nah, kalau pembunuh, orang keji, pembunuh, orang-orang sundal cepat bertobat, cepat bertobat. Tukang sihir cepat bertobat, penyembah berhala cepat bertobat, dan semua pendusta mereka mendapatkan bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian kedua. Setelah masa pengampunan, setelah masa restu, kematian kedua, kita akan dihakimi. Orang Kristen dibangkitkan, semua dibangkitkan untuk dihakimi. Mati, kita tetap mati jasmani, kemudian mati rohani. Nah, saya tidak menjelaskan hal itu. Terus next, menyembah yang kenal perbedaan menyembah orang Yahudi dan Samaria. Penyembahan yang benar bukan sekedar ritual dari hubungan dengan Tuhan. Okultisme sering kali didasarkan pada penyembahan yang tidak dikenal dan berujung pada kesesatan. Nah, okultisme didasarkan dari penyembahan yang tidak kita kenal. Saya bedakan ya. Kalau orang punya agama atau punya agama yang misalnya yang bukan Kristen, itu dia bukan okultisme. Saya bedakan dulu. Karena nanti ada salah pemikiran, salah tafsir dalam bahasa saya. Jangan salah pemikiran. Yang namanya okultisme itu dari perspektif Alkitab. Artinya dia percaya dengan Tuhan Yesus, tapi dia percaya dengan yang lain. Tetapi kalau dia punya agama yang lain, saya tidak bisa menyebutnya okultisme. Karena itu ada Zoroaster. Itu agama. Orang Majus itu agamanya Zoroaster. Kita tidak bisa menyebut mereka dengan okultisme atau penyembahan berhala lain. Kalau orang Mesir, orang Firaun, mereka tidak bisa. Tetapi hal itu dalam perspektif Kristen, mereka tidak layak. Dalam Wahyu, mereka tidak layak. Tidak ada Tuhan. Sudah pasti itu dibuang. Next. Dampak dan bahaya okultisme dalam kehidupan Kristen. Okultisme sebagai jalan menuju penyembahan berhala. Bahwa saya bilang tadi adalah alternatif hidup dalam Tuhan. Itu tidak ada alternatif kesembuhan lain, tidak ada alternatif kesembuhan lain. Kekayaan, tidak ada kekayaan alternatif dari yang lain. Kekayaan yang datang dari Tuhan,
kekayaan yang diberkati dari hasil pekerjaan, minta kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan, Engkau memberkati kehidupanku Tuhan, memberkati pekerjaanku Tuhan, Tuhan memberkati. Minta dalam Yohanes 14:14, apa yang kau minta itu diberikan Tuhan. Ketika kita orang Kristen, perspektif orang Kristen, kita percaya saudara. Nah, dampak psikologi dalam spiritual keterlibatan dalam baptisme. 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15. 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Amin. Hal itu gak heran. Ya, karena iblis itu dibuat seperti hal-hal yang gampang. Dia menjadikan orang kaya sesaat tuyul. Misalnya tuyul, dia memberikan kekayaan sesaat apa yang diambilnya karena kontrak tadi. Dia memberikan ke Gunung Kawi kontrak lagi. Bahkan kita yang percaya dengan kontrak lagi, kita akan dijerat dengan kontrak itu. Kontraknya adalah sakit, penyakit, derita, bahkan keturunan kita. Kalau dari kesaksian yang lain, dahulunya nenek moyangnya adalah orang kaya. Kok bisa miskin saat ini? Kok bisa begitu? Jangan kita berpikir hal itu tidak bisa terjadi. Karena habis di bawahnya itu, misalnya saya buat perjanjian, berkat anak cucumu, ku ambil dulu, ku sedot, naikkan ke atas untuk kamu, berkat kesehatan aku ambilkan dari anak cucumu. Sudah habis di dia semua. Jadi keturunan ketiga, keempat itu hanya derita, hanya sakit penyakit, bahkan menjadi cacat. Maaf saya bilang, menjadi cacat. Itu bisa terjadi, perbuatan iblis. Dia manipulatif. Hari ini kita mau apa diberi, diambil lagi dari anak cucu kita, berkat itu naik ke kita. Jadi anak kita nggak ada berkat lagi, cucu kita nggak ada berkat lagi, kesehatan. Dia mau membatin aku sakit ini, dia nggak minta dengan sang ibunya, dia tidak minta dengan sang pemilik kehidupan. Karena kita harus tahu sang pemilik kehidupan itu adalah Allah, Tuhan Yesus. Kalau kita membaca Alkitab hanya tulisan, sering kita hanya membaca tulisan, tapi kita tidak merenungkannya. Kita tidak mengetahui apa maksud dari Alkitab ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan Alkitab ini. Bacalah satu hari satu ayat. Bacalah hari ini ayat satu ayat, bukan dihafal, tetapi kita merenungkan apa yang Tuhan katakan bagi kita. Oh, ini maksud Tuhan hari ini untuk kita. Oh, ini maksud Tuhan, rencana Tuhan untuk saya ke depan. Oh, saya sakit karena yang ini. Oh, saya berbuat hal-hal yang tidak baik. Bahkan ada yang disebut dengan ujian dan pencobaan. Ujian datang dari Tuhan, menguji kesetiaan kita, menguji kemampuan kita dengan kehidupan kita. Mampu gak kita akan diberi kesempatan yang lebih lagi? Mampu gak kita kalau Tuhan antar kita yang lebih lagi? Misalnya saya tidak bisa berbicara di depan, saya tiba-tiba saya harus uji dong. Saya mampu gak berbicara? Saya mampu gak? Saya takut gak? Itu akan naik level. Bahkan ketika dalam kata kita harus sedikit berbicara. Paling berkata-kata, kalau berdoa itu hanya beberapa patah kata saja. Itu terjadi dengan saya dulu. Ketika saya berbicara ngalur ngidul gak karu-karuan. Jadi saya tidak terbiasa. Berdoa pun saya singkat. Nah,
ketika kita mengenal firman Tuhan, kita merenungkannya, latih hidup kita, pagi-pagi sekali berdoa, memberkati tetangga, mengampuni musuh, berdoa supaya diberkati paling malam. Yang terjadilah hari ini Tuhan berproses baik dengan paling lamu, besok berproses lebih besar lagi dengan paling lamu, besok proses yang lebih dahsyat lagi dengan paling lamu. Paling lamu diberkati, kemuliaan Tuhan ada di paling lamu. Itu sangat besar, sangat besar. Dia merubah arus yang ada di paling lamu, yang dulu orang Kristen, yang yang suka berpaling dengan yang lain, yang suka berbicara tentang enggak, tapi dia berbicara firman. Semua orang mendengarkan apa yang Ibu Pendeta, Bapak Pendeta yang katakan, pendeta-pendeta yang lain katakan. Mereka berbicara tentang kehidupan yang benar, supaya tujuan pendeta di tempat ini menyiram roh kita, supaya kita menjadi orang benar, supaya kita hidup kita tidak tertutup, tidak jauh dari Tuhan, supaya kita juga apa? Ujung dari kehidupan kita adalah hidup di surga. Itu adalah tujuan bahwa pendeta dan ibu pendeta yang ada di tempat ini, di paling laut dan desa-desa sekitar. Dia menyiram, dia menguatkan kita. Tiap pagi, siang mereka berdoa syafaat supaya kita dijamah Tuhan, mau lebih dalam lagi melayani Tuhan. Nah, bahwa kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka, tidak usah. Nah, jadi iblis ini bisa membuat suatu menyamar sebagai pelayan kebenaran. Hati-hati, hati-hati. Bahkan juga bisa merasuk. Maaf, ya, tidak ada di tempat ini. Tidak ada di tempat ini. Saya berbicara tentang pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan hal-hal yang jahat. Mereka menyihir, ya, saya bilang mereka menyihir jemaat yang kaya-kaya yang mereka dekati. Mereka mencari uang dari orang yang kaya-kaya, sedangkan kita yang tidak punya mereka tidak herankan. Mereka tidak menghiraukan. Banyak sudah terjadi dengan hamba-hamba Tuhan. Di Palangkaraya salah satu contoh. Mereka melakukan kegiatan besar, termotivasi oleh uang, termotivasi oleh mencari sesuatu yang memang mengambil bagian yang lain. Jangan pernah kita menjadi menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Pura-pura kamu nanti begini pakai firman Tuhan, kamu nanti begini pakai firman Tuhan. Itu betul contoh pelayan berat. Kesudahan mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Hukumannya berat. Nah, dalam Efesus 6 ayat 12 minta lagi. Ini adalah istri saya. Dia setia melayani, setia menemani saya dalam pelayanan. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Melawan roh-roh jahat di udara. Melawan pemerintah dunia yang gelap ini. Penguasa-penguasa dunia yang gelap, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Nah, kegelapan harus kita lawan. Kegelapan harus kita lawan. Mereka menawarkan hal yang lebih baik kegelapan ini. Aku bisa beri kamu kaya, aku bisa beri kamu sembuh. Tapi sesaat hari ini dia sembuh, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia kembali sakit lagi. Dia beri uang, tapi yang saya bilang dia menjadi istrinya sakit karena ada kontrak tadi. Melawan roh-roh jahat mereka semua adalah yang kita lawan.
kita melawan hal ini. Kita ada melawan roh jahat di udara. Nah, oleh sebab itu kita perlu juga mendekatkan diri kepada Tuhan yang saya bilang tadi. Kita melakukan menjauhkan dari perbuatan daging. Jauhkan dari perbuatan daging. Cari Tuhan terlebih dahulu. Carilah dulu kerajaan surga. Carilah dulu Allah. Kerajaan surga. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita kalau mencari Tuhan ditambahkan. Kita mencari Tuhan, belajar pengertian, belajar ilham dari Tuhan, cari tahu tentang kehidupan kita, baca firman Tuhan beri. Nah, next. Lima jam keluar menyembah dalam roh dan kebenaran. 1, 2, 3. Bagaimana meninggalkan keterlibatan dalam okkultisme? Orang yang terlibat dalam okkultisme sudah pasti dia harus melepaskan. Sudah pasti dia harus mendatangkan pemutusan dengan okkultisme. Jangan sampai kita terlibat. Sudahlah, kalau yang dulu biarlah dulu, yang berlalu biarlah berlalu, yang masa lalu biarlah masa lalu. Cari dengan Tuhan itu gak ada kurangnya. Mencari Tuhan itu tidak hanya sebatas mencari hari Minggu saja, tidak. Hari Minggu saja datang sebagai rutinitas, jangan. Nanti kita doakan sama Tuhan saja. Kita mencari Tuhan. Carilah kita dulu. Kita mencari Tuhan, kita mencari Tuhan setiap pagi. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Salah satu juga mendapatkan pengertian. Kemudian membangun hubungan yang benar dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Hubungan Yesus Kristus yang saya bilang kemenangan atas kuasa gelap melalui kuasa Roh Kudus. Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Bahwa kita yang terikat, dia harus terlepas. Bahwa kita yang saat ini terkungkung dengan kuasa iblis, kita harus lepas. Dan Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Orang yang tunduk kepada Allah, ketika ia melawan iblis, ia dibela Allah, ia dilawan oleh Allah, maka iblis akan lari daripada kita. Orang yang tunduk kepada Allah. Nah, di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Roh Kudus itu tertib, Roh Kudus itu memberikan kekuatan bagi kita, dan roh yang membangkitkan kekuatan. Bahwa Roh Kudus juga bukan memisahkan satu sama lain, bukan memberi pertengkaran, perceraian, pertikaian, perpecahan, melainkan memberi kasih dan ketertiban. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati pemusik. Semakin hari, semakin
kami juga Tuhan, cucu kami, keturunan kami, dan kami semua di balik laut diberkati Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau Engkau hadir Tuhan, menyelamat jiwa kami, membebaskan kami Tuhan. Selama ini kami salah Tuhan, selama ini kami tidak benar Tuhan. Engkau mengampuni kami Tuhan, Engkau memberikan pengampunan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami orang yang tidak kuat Tuhan, kami lemah Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, Engkau melepaskan semua ikatan kami Tuhan, semua perangkap-perangkap tersebut, baik okkultisme, sihir Tuhan, dukun Tuhan, dan hal-hal spiritual lain Tuhan, yang saat ini kami najis Tuhan. Kami sudah berbuat salah Tuhan, kami mau diberkati Tuhan. Marilah mau diberkati Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau memberkati marilah Tuhan, kemuliaan untuk marilah Tuhan. Engkau juga memberkati gereja Tuhan, yang menjadi sumber pekerjaan pelayanan kami Tuhan. Hamba pendeta Aryo Tuhan, pendeta Teddy Tuhan juga memberkati, dan seluruh pelayanan jemaat dan semua gereja di sekitar tempat ini Tuhan. Kau memberkati semua Tuhan. Kami anugerahkan Tuhan untuk melimpahkan dari saat ini Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Menenangkan marilah, bebaskan dari segala penyembahan berhala Tuhan. Bebaskan Tuhan segala okkultisme Tuhan. Lepaskan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang luar biasa, menjadi anak-anak terang, anak-anak dahsyat Tuhan. Hidup marilah menjadi lebih luar biasa, diberkati